Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Langsung saja, pada hari ini adalah kegiatan seminar PTK yang berjudul Diseminasi PTK, upaya meningkatkan kemampuan fisik motorik halus anak melalui kegiatan mengayam daun pisang untuk kelompok B di TK Tunas Harapan oleh Ibu Nur Azizah. Langsung saja saya bacakan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan oleh Kepala TK, yang kedua pemaparan dari guru Ibu Nur Azizah, nomor 3 tanya jawab, dan keempat penutup. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan oleh Kepala TK. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul meluangkan waktu untuk kegiatan diseminasi PTK dari salah satu rekan guru kita, yakni Ibu Nur Azizah, di mana yang akan dipaparkan laporan PTK-nya adalah tentang upaya kegiatan penerapan untuk kegiatan motorik halus, yakni melalui kegiatan menganyam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang dilakukan oleh guru rekan kita ini bisa bermanfaat bagi kita semua, karena nantinya penelitian ini juga akan bisa diterapkan pada lembaga kita masing-masing. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami selaku Kepala TK menyampaikan semoga kegiatan ini berjalan lancar sampai akhir. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang kedua adalah pemaparan dari guru Ibu Nur Azizah. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Ibu Moderator, dan tak lupa teman-teman yang saya hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul dan saya dapat mendiseminasikan PTK pada hari ini dengan judul upaya meningkatkan motorik halus anak dalam kegiatan menganyam daun pisang yang dilaksanakan di TK Tunas Harapan. Selanjutnya, untuk diseminasi PTK sekarang ini, untuk pembuatan PTK kami membuat ada 5 bab. Yang pertama, latar belakang. Yang bab kedua, kajian teori. Dan bab ketiga adalah metode penelitian. Yang keempat, hasil penelitian. Dan bab 5 adalah kesimpulan. Untuk latar belakang PTK pada kali ini adalah pendidik usia dini adalah suatu jenjang pendidikan yang ditujukan untuk anak usia 6 tahun sampai 6 tahun. Merupakan satu kegiatan prasekolah yang diselenggarakan pemerintah untuk mendukung terciptanya generasi bangsa Indonesia yang lebih unggul. Itu merupakan latar belakang dari PTK
kami. Pencapaian suatu kemampuan pada anak dapat berbeda-beda. Namun demikian, ada patokan umur tentang kemampuan-kemampuan yang perlu dicapai seorang anak pada umur tertentu. Kemampuan motorik halus anak yang usianya 5-6 tahun berdasarkan tingkat pencapaian perkembangan pada usia 5 tahun di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009, yaitu menganyam sesuai dengan gagasan dan sesuai dengan keinginan anak. Setiap anak mampu mencapai tahap perkembangan motorik halus yang optimal apabila mendapatkan stimulasi yang tepat. Untuk identifikasi masalah berdasarkan latar belakang di atas, bisa ditemukan identifikasi masalah. Yang pertama, anak kelompok B mengalami kesulitan pada saat diberikan tugas menganyam. Ini merupakan siklus pertama. Pada siklus pertama, anak belum mampu untuk melipat dan menganyam daun pisang secara rapi. Karena pada kegiatan menganyam ini jarang dilakukan di TK ini, makanya anak belum paham dan belum mampu pada siklus yang pertama. Untuk batasan masalahnya, berdasarkan permasalahan keterampilan motorik halus di atas, maka penelitian ini dibatasi pada peningkatan keterampilan motorik halus anak melalui kegiatan menganyam. Rumusan masalahnya, bagaimana upaya yang dilakukan oleh guru dalam meningkatkan kemampuan metode menganyam daun pisang. Tujuan penelitian kami adalah untuk meningkatkan keterampilan motorik halus anak dalam kegiatan menganyam daun pisang, untuk meningkatkan pengetahuan anak melakukan kegiatan ini. Manfaat penelitian ini bagi peserta didik yaitu kegiatan menganyam daun pisang dapat meningkatkan keterampilan motorik halus anak, dan bentuk menganyamnya dapat disesuaikan dengan kreasi anak sendiri. Untuk manfaat bagi guru, kegiatan menganyam daun pisang dapat menjadi salah satu alternatif dalam pembelajaran, menumbuh kreativitas guru dalam membuat bentuk anyaman dengan bahan-bahan yang mudah didapat. Kemudian manfaat bagi sekolah dapat dijadikan salah satu kegiatan pembelajaran yang berhubungan dengan keterampilan motorik halus anak, sehingga dapat meningkatkan kualitas guru dan sekolah. Pada bab kedua merupakan kajian teori. Untuk siklus yang pertama, kami mengadakan penelitian dengan kegiatan menganyam daun pisang dengan beberapa anak yang terdiri dari 6 anak, karena pada masa pandemi sekarang ini ada beberapa anak, ada 4 anak yang belum mampu menyelesaikan tugas menganyam secara rapi. Kami mengadakan siklus yang kedua. Pada siklus yang kedua, anak sudah mulai ada peningkatan. Pada siklus yang kedua, anak sudah mampu menganyam daun pisangnya secara rapi dan sudah membentuk, karena di sini ada yang pertama, pada siklus pertama kita menganyamnya berbentuk segitiga. Kemudian untuk siklus yang kedua kita menganyamnya berbentuk kotak. Pada penelitian ini kami mengambil tema rumahku. Dan anak dapat mengambil bahannya dari sekitar rumah. Kemudian untuk siklus yang kedua kami mengambil tema halamanku, karena di halaman terdapat beberapa benda, beberapa contohnya seperti tanaman. Di sana ada pohon pisang, ada pohon mangga, dan anak dapat memanfaatkan bahan alat dan bahannya dari halaman tersebut.
ini membutuhkan ketelitian dan kesabaran bagi anak untuk melakukan menganyam merupakan salah satu kajian khas Indonesia. Itu menurut Sumanto. Menurut Sumanto, menganyam adalah suatu kegiatan keterampilan yang bertujuan untuk menghasilkan aneka benda atau barang pakai dan seni yang dilakukan dengan cara menumpang tindihkan bagian-bagian anyaman secara bergantian. Namun menurut Anto dan Abbas, menganyam adalah menyusun lungsi dan pakan. Lungsi merupakan bagian anyam yang menjulur ke atas. Menganyam untuk anak usia dini dengan teknik yang kompleks. Namun pada tahap teknik dasar, menganyam sederhana. Teknik menganyam menurut Basuki, menganyam dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu teknik anyaman tunggal, teknik anyaman ganda, dan teknik anyaman ganda 3, teknik anyaman petas. Inilah merupakan kombinasi dari teknik dasar anyaman. Menurut Basuki ada beberapa teknik anyaman. Kemudian selanjutnya untuk manfaat untuk anak ya, seperti tadi yang kita bahas, untuk meningkatkan motorik halus anak. Itu adalah manfaat dan tujuan menganyam. Untuk kerangka berpikir, anak usia 5-6 tahun masih berada pada masa keemasan atau golden age, membutuhkan banyak stimulasi untuk mengoptimalkan seluruh aspek perkembangan. Salah satu perkembangan yang perlu dioptimalkan ialah aspek perkembangan motorik halus anak. Khususnya ya, keterampilan motorik halus adalah gerakan yang hanya melibatkan otot-otot kecil seperti jari-jari tangan. Keterampilan motorik halus anak perlu distimulasi agar tidak mengalami kesulitan dalam mengkoordinasikan gerakan tangan dan jari jemarinya secara fleksibel. Jadi di sini sudah jelas untuk tujuan dari kegiatan menganyam ini. Karena pada siklus yang kedua belum berhasil, maka kami mengadakan penelitian pada siklus yang ketiga. Pada siklus ketiga, kami tetap berada pada tema halaman. Dan ada peningkatan pada anak-anak dalam kegiatan menganyam. Tapi untuk yang siklus 3, kita pakai alat dan bahannya pakai kertas. Menganyamnya memakai kertas lipat alat dan bahannya. Mungkin dengan kita mengganti alat dan bahan, anak akan lebih antusias karena kertas lipat, kertasnya berwarna-warni, jadi bisa menarik anak untuk senang dalam mengikuti kegiatan pada kali ini. Pada kegiatan siklus 3, kita tetap menganyam dengan tambahan menggunting. Tempatnya kita tetap di tempat di TK Tunas Harapan. Kita mengadakan siklus yang ketiga pada bulan November. Pada siklus yang ketiga, anak sudah mulai bisa, dari 6 anak, 5 anak sudah bisa untuk melakukan menganyam dengan kertas lipat, dan hasilnya sudah bagus, hasilnya sudah rapi. Pada siklus 3 ini, anak semuanya sudah bisa menganyam sendiri dan juga bisa menggunting dengan rapi, sudah bisa menganyam sendiri, dan hasilnya sudah bagus. Untuk penelitian pada kali ini saya rasa sudah berhasil ya, karena untuk siklus ketiga 6 anak sudah mampu dan sudah bisa menganyam sendiri, walaupun kita mengganti alat dan bahannya pakai kertas lipat yang asalnya dari daun pisang, dan kita ganti dengan kertas lipat. Kiranya cukup itu saja resimasi PTK dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Mungkin ada teman-teman yang mau ditanya.